Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas bab yang kedua, yakni menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, subbab A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang pertama, kita membahas kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sini, hukum dasar terdiri dari dua macam. Yang pertama, hukum dasar tertulis. Untuk yang kedua, hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Contoh hukum dasar yang tertulis di sini Undang-Undang Dasar. Kenapa undang-undang? Karena Undang-Undang Dasar tertulis dan ada naskahnya. Sedangkan contoh yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum adat itu tidak ada bukti realnya, tidak ada naskahnya, tapi hukum adat itu ada karena kebiasaan dari masyarakat itu sendiri, terbentuk dari kebiasaan masyarakat. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Bisa dilihat di kolom yang bawah itu ada tata urutan perundang-undangan. Untuk yang di urutan paling bawah di sini ada peraturan kabupaten atau kota. Untuk di tingkatan selanjutnya peraturan daerah provinsi. Untuk yang selanjutnya peraturan presiden. Yang selanjutnya peraturan pemerintah. Dan untuk di atasnya lagi ada undang-undang, kemudian ketetapan MPR, dan untuk yang tertinggi di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang selanjutnya kita membahas sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Untuk yang sebelum amandemen terdiri atas 3. Yang pertama pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Untuk yang setelah amandemen ada 2. Nomor 2, hubungan pembukaan dan proklamasi. Di sini proklamasi memuat 2 hal pokok. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan kemerdekaan. Di sini pada alinea pertama pembukaan mempunyai arti bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk yang kedua, mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dan yang ketiga, mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Jadi di sini alinea 1 sampai dengan 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi atau merupakan penjabaran dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan untuk pembukaan alinea keempat memiliki arti memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Jadi di sini berhubungan dengan hal pokok yang kedua, yakni tindakan yang harus dilakukan sesegera mungkin dengan kemerdekaan. Jadi untuk yang pembukaan alinea keempat berhubungan dengan proklamasi di paragraf yang kedua. Jadi di sini makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Jadi pembukaan itu merupakan penjabaran dari proklamasi kemerdekaan. Nomor 3, pembukaan memuat pokok kaidah yang fundamental. Disebut kaidah yang fundamental karena telah memenuhi persyaratan. Yang pertama, berdasarkan sejarah. Pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Yang kedua, berdasarkan isinya. Di sini pembukaan memuat tujuan negara, falsafah negara, dan asas politik. Dan yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang negara Indonesia.